melapor, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan unek-uneknya terkait dengan penanganan perkara kasus sengketa tanah, tumpang tindih tanah, yaitu dengan LP 540 tahun 2022 tentang pemalsuan dokumen, seperti itu ya. Subdit 3 sudah menangani kasus ini dan menetapkan sebagai tersangka dari salah satu pihak terlapor, seperti itu ya. Kita tangani terus kasus ini, dan kemudian terakhir kemarin sudah digelarkan khusus juga dari Mabes Polri. Kita menunggu hasil dari Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri, seperti itu. Oh, tidak ada intervensi ya. Kemarin sudah kita gelarkan khusus di Barreskrim Mabes Polri. Kita menunggu hasil dari Biro Wasidik tentunya sebagai satker teratas atau benda fungsi dari Ditreskrim Polda Kalbar. Ya. Masih tersangka ya, sampai saat ini ya? Di Subdit 3 masih di Ditreskrim yang melakukan penanganan penyidikan oleh kasus ini ya. Kita tidak berpersepsi nanti melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi dengan baik. Kita kalau memang ada bisa jadi, tapi kita tidak berandai-andai ataupun berpersepsi yang lain ya. Seperti itu, kita fokus ke satu persatu. Memberi apresiasi kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat supaya tegak lurus memberantas mafia tanah. Jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun, karena saya merasa ada kejanggalan waktu gelar perkara di Biro Wasidik. Ada indikasi keberpihakan. Saya merasa korban, merasa terzolimi di sana. Untuk itulah saya ke Polda Kalimantan Barat mohon perlindungan kepada Bapak Kapolda. Mohon Bapak Kapolda Kalimantan Barat menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden bahwa ada di oknum-oknum di Biro Wasidik yang diduga mau menjadi tameng mafia tanah. Terima kasih. Belum ada satupun kasus yang terungkap mafia tanah ini. Para petinggi Polri bicara tentang mafia tanah. Buktikan yang mana yang sudah buktikan. Kapolri bicara sudah dibentuk tim mafia tanah. Yang mana timnya? Sampai detik ini belum ada satupun yang terangkat, saudara sekalian. Rakyat, saudara-saudara, tidak butuh ucapan-ucapan. Rakyat tidak butuh hanya ucapan, hanya statement belaka. Dan dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, sangat memprihatinkan sekali kondisi saat sekarang ini. Upaya penegakan hukum kita, yang katanya penegakan hukum kita equality before the law, semua rakyat sama di mata hukum teorinya, tetapi ternyata tidak semua rakyat sama di mata penegak hukum. Ini yang terjadi, saudara sekalian. Ketika rakyat berurusan dengan perusahaan hukum terkait dengan mafia tanah, selalu dikalahkan oleh mereka yang punya akses ekonomi. Orang-orang punya akses kekuasaan, punya akses ekonomi yang kuat, selalu rakyat termarginalkan, saudara sekalian. Ini adalah persoalan kita bersama. Persoalan kasus Ibu Lili Santi sebagai satu contoh. Beberapa waktu yang lalu kerja-kerja penyidik Polda Kalbar begitu lambannya. Kita laporkan di Mabes Polri, kita kirim surat di sana, minta supaya dievaluasi kerja-kerja para penyidik Polda Kalbar ketika itu. Apa yang terjadi? Surat dijawab surat oleh Mabes Polri. Ketika kawan-kawan penyidik Polda Kalbar sudah bekerja dengan baik, betul-betul sudah profesional, tahu-tahu di Bumi Indah Raya datang ke Mabes Polri, Biro Wasidik minta perlindungan hukum di sana. Padahal sudah dijelaskan ada tertangkap, sudah ada tersangkanya, sangat profesional. Tadinya kami agak kecewa dengan penyidik karena lama, ternyata lamanya untuk berprinsip kehati-hatian. Tapi endingnya bahwa sudah ada tersangkanya di sana, sudah ada pidana di sana. Tapi anehnya Bumi Indah Raya lapor ke Mabes, Biro Wasidik di sana. Dalam waktu yang relatif singkat, laporan biro dari Bumi Indah Raya direspon begitu cepatnya oleh Biro Wasidik Mabes Polri. Sementara rakyat kecil lapor, surat dijawab dengan surat. Ada apa ini? Something wrong yang ada di Biro Wasidik Mabes Polri. Tolong Bapak Kapolri evaluasi kerja-kerja Biro Wasidik Mabes Polri. Ini sudah luar biasa. Ketika gelar perkara di Mabes Polri, kelihatan betul ada keberpihakan. Yang sangat anehnya, Biro Wasidik Mabes Polri yang harusnya orang yang mengerti hukum tidak
mengerti apa itu Tuhan, tidak mengerti apa itu hukum pidana. Luar biasa. Kalau penegak hukum dan nggak ngerti hukum, apa yang mau ditegakkan saudara sekalian? Oleh sebab itu, terus terang jujur kami katakan sangat kecewa betul dengan kerja-kerja Biro Wasidik. Dan Biro Wasidik tidak punya kewenangan untuk menganulir, tidak punya kewenangan menganulir hasil kerja-kerja penyidik Polda Kalbar. Tidak punya kewenangan itu. Gelar perkara tidak bermaksud untuk mengevaluasi, tidak bermaksud untuk menganulir, itu tidak, tapi hanya bagaimana sistemnya saja yang dilakukan, mekanismenya di dalam penyidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tapi ternyata ya kita yakin bahwa dari Mabes Polri, Kapolri-nya tidak berharap masih konsisten dalam penegakan hukum ini, dan fakta-fakta jelas apa yang dilakukan oleh Bumi Indah Raya ini adalah mafia tanah yang luar biasa. Sertifikat mereka, sertifikat 643, sertifikat HPKN 43 itu adalah sertifikat yang gugur demi hukum. Sudah jelas-jelas ada pemalsuan yang luar biasa di sana, saudara sekalian. Dan apa yang dilakukan, kami ucapkan terima kasih kepada penyidik Polda Kalbar yang luar biasa sudah menetapkan tersangka. Dan sekali lagi, tidak boleh ada dari Mabes Polri, apalagi dari Biro Wasidik, menganulir, tidak punya kewenangan. Yang hanya boleh ada hanya satu saja, ketika orang yang tidak yakin dengan itu tadi, maka adalah peradilan. Hanya itu yang bisa dilakukan, bukan dengan adanya Biro Wasidik bisa menganulir putusan Polda. Makanya saya tadi dalam mediasi di Polda tadi saya sampaikan segera mendapat kepastian hukum atas nama Sujiyanto sebagai tersangka. Apabila tidak, saya akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi. Saya akan Satma yang ada di Kalimantan Barat dan seluruh MPC yang ada di Kalimantan Barat sampai ke MPW untuk menanyakan kembali ke Polda Kalimantan Barat.